Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah sampai saat ini masih terpatri dalam hati kita, masih senantiasa mengagungkan Allah, masih senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada musibah yang paling besar di dunia ini. Tidak ada musibah yang paling merugikan di dunia ini kecuali musibah iman. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan bahwasanya sungguh tidak ada musibah yang paling besar dan paling merugikan di dunia ini kecuali musibah iman. Miskin tetap Islam, susah tetap Islam, punya hutang tetap Islam, banyak hutang tetap Islam, banyak masalah, sedih, susah, apapun itu kondisinya kacau belau, tetapi kalau dalam hatinya tetap ada keimanan, tetap berada dalam keislaman, maka itu lebih baik daripada banyak harta, daripada kaya, daripada bahagia, senang, tetapi mereka menggadaikan keimanannya dengan kekufuran. Karena kata Nabi, kalau kita berbicara tentang keimanan, bahwasanya harga iman itu sangat mahal. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta dengan seluruh isi-isinya. Artinya apa? Artinya iman itu harganya sangat mahal. Iman itu tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa dibeli dalam kondisi apapun. Iman tetap harus kita jaga, Islam tetap harus kita pegang. Kita tidak boleh menggadaikan iman kita. Kita tidak boleh terlena sampai melepaskan keimanan kita, keislaman kita dengan godaan-godaan dunia. Karena walaupun ini dunia beserta dengan seluruh isi-isinya, itu tidak bisa menggantikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menggantikan keislaman kita dalam beragama. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau kita ditanya berapa sih harga iman itu, berapa sih harga keimanan itu, maka jawabannya adalah seandainya dunia beserta dengan seluruh isi-isinya itu diganti dengan emas permata 2 kali lipat, itu tidak akan mampu bisa membeli keimanan kita, tidak bisa membeli keimanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketauhidan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat pertama yang diperhatikan adalah sungguh kerugian yang sangat luar biasa, sungguh kerugian yang benar-benar ruginya di dunia ini sangat luar biasa kalau ada di antara kita, saudara kita, sahabat kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka berani menggadaikan keimanan mereka, mereka berani menukar keimanan mereka dengan kekufuran, dengan kekafiran, dengan permurtadan,
dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terlena dengan hal itu. Maka sangat rugi sekali kalau ada orang yang mohon maaf murtad, ya, keluar dari agama Islam gara-gara duniawi, gara-gara dikasih sembako, gara-gara dapat perhatian khusus dari orang-orang sebelah, dari orang-orang yang kufur, dari orang-orang kafir, gara-gara dikasih sembako, gara-gara dikasih akses kesehatan, gara-gara dikasih akses pendidikan, mereka berani keluar menggadaikan iman mereka masuk ke agama yang lain, masuk ke dalam kekafiran. Itu sangat rugi, sangat luar biasa. Karena dah jelas kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, bahwasanya harga iman itu sangat mahal. Seandainya dunia beserta langit dirubah dengan emas permata, ya, 2 kali lipat saja, itu tidak akan pernah mampu membeli keimanan kita memeluk agama Islam, mentauhidkan Allah sebagai Tuhan kita, dan mengakui, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Nabi kita semua. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus bisa berpegang teguh mempertahankan keimanan kita. Kita harus bisa menguatkan setiap harinya, berusaha untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa lebih semangat lagi menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita harus bisa semakin cinta kepada Allah. Kita harus bisa semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalankan perintah Allah, kita jalankan semua ajaran-ajaran, sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kita bisa lihat bagaimana keteguhan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu gigih, yang begitu kokoh mempertahankan keimanannya, mempertahankan ketauhidannya, mempertahankan keakidahnya. Beliau dalam memeluk agama Islam, beliau dalam menuhankan Allah sebagai Tuhannya, dan beliau begitu kokoh, begitu kuat, tidak terlena dengan godaan apapun. Beliau tetap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kafir Quraisy menggoda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta, dengan kekuasaan, dengan wanita, harta tahta wanita, itu Nabi tidak goyah sama sekali. Dikisahkan saking putus asanya kafir Quraisy, saking istilahnya bingung bagaimana caranya bisa memurtadkan Nabi Muhammad, bisa jangan sampai Nabi Muhammad ya kembali berdakwah, menyebarkan agama tauhid, menyebarkan agama Islam, sampai-sampai kafir Quraisy menawarkan dengan harta yang begitu banyak, menawarkan dengan kekuasaan, mau dijadikan pemimpin, bahkan sampai ditawarkan wanita yang paling cantik, bahkan boleh milih wanita bebas yang mau dipilih, cantik, bahenol, seksi, dan lain sebagainya. Tapi dengan satu syarat, Nabi Muhammad SAW keluar dari Islam, tidak berdakwah lagi untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau tetap teguh dengan keimanannya. Beliau berkata bahwasanya seandainya matahari ditaruh di tangan kananku dan rembulan ditaruh di tangan kiriku, aku tetap la ilaha illallah, aku tetap akan menyembah Allah sebagai Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan ketauhidan, dalam mempertahankan keimanannya, mengakui, mengagungkan Allah sebagai Tuhannya. Nabi tidak tergoda dengan duniawi, bahkan sampai Nabi dihina, dicaci, diperangi. Bahkan Nabi ketika berhijrah ke Taif, berhijrah ke ke negara tetangga, Nabi dilempari pakai tai, dilempari pakai kotoran, dilempari pakai batu, bahkan sampai Nabi giginya copot keluar darah.
ya, tapi Nabi tetap bersikukuh, berpegang teguh untuk tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Nabi tetap mengagungkan Allah sebagai Tuhannya. Begitupun sama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tetap harus berpegang teguh dengan keimanan kita. Kita harus tetap berpegang teguh, jangan sampai iman kita lemah, apalagi jangan sampai iman kita digadaikan, jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan yang bisa melemahkan keimanan kita, apalagi sampai iman kita digadaikan, apalagi iman kita dilepaskan untuk pindah ke agama yang lain, untuk pindah keyakinan yang lain demi kebahagiaan di dunia. Naudzubillahi min dalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, yuk sekali lagi jangan sampai iman kita itu dilepaskan. Jangan sampai iman kita ini lemah. Sesusah apapun diri kita, semiskin apapun diri kita, serepot apapun diri kita, walaupun kita banyak hutang, walaupun kita banyak masalah, tetap ingat iman kita tetap kita jaga, tetap dalam hati kita tetap ada Islam, dalam hati kita tetap berkeyakinan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi kita, sebagai panutan kita. Makanya yuk kuatkan iman kita, jaga iman kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita, agar diri kita semakin cinta, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan iman itu saat ini sungguh sudah sangat merajalela. Godaan iman kita ini sekarang sungguh sangat canggih. Agama sebelah itu mereka terus berusaha agar diri kita bisa lalai, agar diri kita bisa menggadaikan, melepaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah misionaris. Misionaris itu bagaimana mereka ya melakukan berbagai macam cara agar orang Islam itu bisa melepaskan keislamannya, bisa melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu para misionaris melakukan misionaris misi-misi mereka dengan sembako, dengan isi beras, dengan mie, ya diisi kardus, mereka datang kepada kaum kepada orang-orang Islam yang awam, yang lemah Islamnya, ya kemudian mereka kasih sembako, terus dikasih seperti itu sampai dinasihati dengan ajaran-ajaran mereka, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita, saudara muslim kita yang murtad karena sembako, yang murtad karena ekonomi, yang murtad karena uang, harta, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, zaman teknologi lebih canggih lagi, godaannya lebih besar lagi. Bahkan misionaris itu menggunakan metode yang bukan sembako lagi, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, bahkan sudah masuk-masuk ke kampus-kampus, sudah masuk-masuk ke dunia pendidikan, bahkan ke pesantren, bahkan ke kampung-kampung. Ya tujuannya apa? Mereka mencari domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang itu apa? Ya mereka orang-orang yang kita semua yang memeluk agama Islam, Tuhan kita Allah dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, mereka menginginkan diri kita agar murtad. Mereka menginginkan agar kita melepaskan keimanan kita, melepaskan ketauhidan kita, sehingga apa? Sehingga diri kita bisa masuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Nauzubillahi min dalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita? Ya, yang mohon maaf, mereka mungkin Islamnya masih lemah, imannya masih lemah. Apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita bisa kita bentengi keimanannya, bentengi keislamannya, agar mereka tidak terbawa arus, tergoda oleh misi-misi pemurtadan, oleh misi-misi misionaris, oleh misi-misi orang-orang yang sengaja melemahkan iman mereka, melemahkan Islam mereka, melemahkan keyakinan mereka. Padahal godaan zaman sekarang di generasi Z ini sungguh sangat luar biasa. Godaan iman saat ini itu sangat luar biasa. Bukan hanya lewat personal orang saja, bukan hanya lewat personal kelompok saja, tetapi godaan iman sekarang itu sudah bisa dilakukan lewat medsos, media sosial, YouTube, TikTok, apalagi Facebook dan lain sebagainya.
mereka melakukan berbagai macam cara agar anak-anak kita bisa melepaskan keimanannya, bisa menggadaikan imannya, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cara untuk membentengi diri kita, cara untuk membentengi anak-anak kita, cucu-cucu kita agar tetap kokoh kuat dalam akidah, dalam Islam, dalam keimanannya, menyembah Allah, mengagungkan Allah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, mengikuti jejak teladan akhlak dari Nabi Muhammad SAW, pesan dari Allah bahwasanya kita semua harus tetap menjadi orang yang bertakwa. Jadikan diri kita, anak-anak kita, keturunan kita agar tetap menjadi orang yang bertakwa sampai mati, tetap dalam orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kalau diri kita menjadi orang yang bertakwa, anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa, maka hidup kita akan selamat di dunia ini. Keimanan kita akan semakin kuat, keimanan kita akan semakin gigih, sehingga kita semua tidak tergoda dengan godaan-godaan yang melemahkan keimanan kita, yang mengarahkan diri kita untuk kekufuran, keluar dari agama Islam. Karena kata Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Itu pesan Allah buat kita semua sebagai orang yang beriman, agar senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus membawa takwa dalam diri kita sampai mati. Mati tetap Islam, mati tetap membawa iman, mati tetap dalam keadaan takwa. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bentengi anak-anak kita, bentengi cucu-cucu kita dengan keimanan, dengan ketakwaan. Dekatkan mereka dengan ibadah, dekatkan mereka dengan amal soleh, dekatkan mereka dengan Allah, dekatkan mereka dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW, dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, dekatkan mereka dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz-ustazah. Agar apa? Agar iman mereka terjaga, agar akidah mereka terjaga, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan di dunia ini, di generasi Z ini yang begitu sangat besar sekali godaannya. Insya Allah kalau takwa tetap dijaga, maka yakinilah mereka bisa menjaga keimanannya, bisa menjaga akidahnya, sehingga mereka tetap kokoh melapatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga iman kita kuat, karena harga iman itu mahal daripada dunia dengan seluruh isi-isinya. Kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, kokohkan iman kita, kokohkan akidah kita, dan tentunya Islam kita sampai mati. Siap mati demi Islam, sampai mati tetap Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.